masih kita lakukan sehingga kita tidak boleh menyampingkan semua fakta yang ada. Saya pagi tadi juga membaca media katanya itu tidak fiktif. Sementara sebelumnya media menyebutkan fiktif. Yeah. Kami di sini, kami tim penyelidik kejaksaan tidak pernah menyampaikan itu fiktif. Yeah. Tapi ada penyimpangan. Nah, yang pasti karena nanti kita akan simpulkan apa itu fiktif, apakah penyimpangan sebagainya. Memang sih ada beberapa pelanggaran yang sudah kita temukan, tapi kita tidak bisa sebutkan ini adalah materi. Tapi kami tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang harus kita sikapi di akhir. Yeah. Nah, pertama langkah kami tim dari expose, kemudian pra-expose namanya kalau di penyelidikan itu, kemudian kita berkesimpulan harus mendalami minta data yang lebih akurat terhadap pihak-pihak yang belum kita dapatkan, karena ada beberapa pertentangan keterangan antara satu pihak dan lain, sehingga kalau bertentangan tentu kita akan menginginkan bukti maksimal. Tuh, pertama kita minta keterangan lebih lanjut. Karena ada pengembalian juga, kita juga minta ke kas daerah. Dalam rangka apa pengembaliannya? Terus ada keterangan kadis tidak fiktif. Kita akan dalami itu. Volume, kalau memang ada volume 2019 ada kelebihan volume dan sebagainya, apa alasan kelebihan volumenya? Ya, Pak, negara tidak boleh rugi, masyarakat juga tidak boleh rugi. Nah itu ya, media saya yakin seperti itu. Terus untuk memastikan juga ada lembaga yang kita minta ahli. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan BPK untuk melihat real di lapangan sebenarnya apa sih. Sehingga apa? Jangan sampai kita tuduh orang membuat curang, kita juga tidak boleh melanggar hukum. Penyidik hukum BPK atau BPKP? BPK ya. Kita besok kita sudah suratin, besok kasih Pisus yang juga menjadi tim akan langsung ketemu dengan BPK untuk koordinasi selanjutnya. Apakah timnya akan turun dengan segera? Kita berharap segera tim dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk turun melihat real, karena menurut informasi tahun kemarin itu BPK kan sudah melakukan audit, tapi itu adalah audit umum. Audit umum termasuk juga itu udah diaudit. Tapi gini, kalau diaudit apa sih kesimpulannya? Tapi saya tidak mau audit umum. Jadi audit investigasi ya. Nah, harus audit real karena itu saja. Kalau audit umum kan umum. Proyek ada, pekerjaan ada, apakah melanggar proyek ini? Kan gitu, ada proyek yang melanggar. Tapi kalau audit umum kan nggak ketemu melanggarnya. Betul. Jadi khusus untuk ini kita lihat benar secara real, tidak ada negara dirugikan, tidak ada masyarakat yang zalimi, semua puas. Mahasiswa boleh desa saya bekerja, saya akan bekerja dengan ikhlas untuk semua yang tercinta ini. Jadi jangan cemas, akan ada permainan di sini, tidak ada. Saya jamin 100%, bukan 99, tapi 100% tidak akan ada permainan di sini. Kalau menurut aturannya pekerjaan harus terus. Tapi menurut aturan ini selesai di sini, tidak selesaikan. Jadi media jangan cemas, kawan-kawan mahasiswa jangan cemas, pemerhati tidak pernah korupsi jangan cemas, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu jangan cemas. Kita terus lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Tentu apapun kebijakan, terus kita juga akan mengomunikasi dengan kepala kejaksaan tinggi, kita sidang rapat, petunjuk dan sebagainya. Terkait dengan kan sudah dikembalikannya nih uang memang. Apakah ini lanjut terus kasusnya atau bagaimana? Karena ada indikasi ketakutan daripada beberapa pihak bahwa kasus ini akan berhenti setelah dikembalikan duitnya. Itu gimana, Pak? Tidak ada sebuah alasan penghentian itu karena pengembalian. Tapi penghentian itu karena memang ada aturan hukum yang bisa membuat dia berhenti. Jadi harus ada alasan yuridisnya membuat pemeriksaan itu berhenti. Tapi bukan karena pengembalian. Bukan karena pengembalian. Pak Kajari, kasus ini kan mendapat sorotan publik yang cukup luas. Artinya masyarakat juga mengawasi dan itu kan memang hal yang lumrah. Artinya ada dukungan dari masyarakat kepada Kajari. Kami dapat info kan. Sebagai institusi penegak hukum, saya tidak boleh melarang orang datang. Ya enggak ya, kita juga tidak boleh tertutup terhadap datang. Tapi yang paling penting dia datang ke sini. Silakan saja, mau datang Pak Kadis PU, mau datang Pak Wali Kota, Pak Wali Kota datang sini bareng kopi sama saya. Semua orang pada lihat. Dalam persoalan tidak ada persoalan penanganan perkara. Kabarnya beberapa hari yang lalu tuh termasuk Pak Haji Muklis sendiri rekanannya itu sempat bertemu abang gitu. Datang di sini. Di mana Pak? Di ruangan atau di sini Pak? Di ruangan, karena bareng semua pejabat saya datang ke sana. Saya
menyampaikan perkara ini belum selesai. Oh, siap. Artinya Jadi- pertemuan bukan hanya dengan Pak Kadari tapi ada Oh tim semua. dan tim. Jadi tidak ada pertemuan khusus. Iya. Kalau orang datang, apakah saya harus tolak? Iya. Iya betul. Sementara bukan dalam rangka negosiasi. Iya. Jadi tiba-tiba mereka datang, wah Pak Jari tolak orang. Saya sudah mengumumkan depan ini. Saya mempunyai karena menuju BBM itu adalah pelayanan publik maksimal. Jadi semua orang jangan ditutup, tapi kalau datang, tidak ada masalah saya datang. Media pun datang saya layani. Siap. Jadi tapi yang paling penting adalah prinsip saya adalah tidak boleh ada yang tutup-tutupi dalam penanganan perkara ini. Dan tidak boleh ada orang yang dompleng dari perkara ini. Paling penting. Tidak boleh ada orang yang dapat keuntungan pribadi dalam perkara ini. Itu paling penting. Boleh, termasuk anak buah saya sebagai jaksa, termasuk saya. Iya. Tidak akan boleh ada dapat keuntungan. Itu prinsip yang saya tangani sebagai penegak hukum. Pak Kadari, alasan pertimbangan kita minta dari BPK bukan BPKP itu apa kira-kira? Karena secara struktural undang-undang menyebutkan penghitungan mana saja boleh. Tapi secara kelembagaan undang-undang kan ke negara diberikan kewenangan untuk penghutian, BPK yang diberikan kewenangan. Walaupun sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan audit di mana saja. Cuman secara lembaga saya menginginkan BPK karena secara undang-undang BPK memiliki kewenangan itu. Walaupun Mahkamah Konstitusi menyebutkan boleh diaudit siapa saja. Tapi tentu kita akan lebih pada lembaga yang inspektorat juga boleh, tapi kan ragu kita, inspektorat kan pemerintah kota. Nanti orang curiga sama saya, kenapa minta inspektorat? Kan dekat. Iya. Loh, nanti kawan-kawan berpendapat aneh. Iya. Inspektorat tentulah Pak, tidak ada kerugian negara katanya. Nah, jangan. Jadi kita minta ke BPK supaya semua orang itu pada real, tidak menilai hal-hal negatif sama kami. Pak Kadari, yang sejauh yang kami pantau kan, kami update bahwa hasil pemeriksaan sementara dalam pool paket ini, dalam penyidikan ini, itu kan baru tingkat PPK, tingkat kabinnya, tapi Ya. kadisnya belum dan ke atasnya. Itu kapan akan diperiksa atau diminta keterangan? Nanti tim akan mengusulkan kepada saya. Tapi semua yang termasuk juga keterangannya kalau tadi Kadis baca memberikan keterangan Tidak fiktif. seperti itu, tidak betul. Nah, kita panggil juga semua yang akan terkait dengan persoalan karena pembayaran juga pasti ada hubungan dengan Kadis. Iya. Kita akan minta Ada keterangan. kendala dalam proyek itu. Oh, kendala dalam Kendala lahan warga sama tanah berupa bentuk alam. Nah, itu kan teknis lapangan, nanti kita tanya kepada ahli-ahlinya itu. Kalau kami adalah secara teknis kita akan tanya kepada ahlinya kenapa pindah, kemudian kenapa berlebih, kemudian ada proyek yang dinyatakan volume besar. Nah, tentu kalau seandainya ada kelebihan pekerjaan, apa alasannya? Terus apakah kelebihan pekerjaan itu diizinkan mereka sebelumnya sehingga perlu ditagih tahun 2020? Nah, kita akan konfirmasi juga ke BPK, boleh nggak pekerjaan yang dikerjakan pada tahun dulu itu ditagih tahun sekarang? Nah, Oke. Artinya untuk sementara pihak jaksa kan dengan kegigihannya termasuk naik perahu untuk turun ke lapangan dan juga meminta keterangan itu kan sudah menemukan fakta Pak, bahwa paket 2020 dikerjakan 2019 gitu. jangan berbicara fakta dulu mas saya, nanti biar dia melihat situasinya seperti apa. Boleh ditanya misalnya gini, tahun 2019 volumenya berapa? Tanya sama teknisnya. Terus nanti di lapangannya ketemunya berapa? Supaya apa? Jangan ada ini fiktif. Nah kan semua orang berkesimpulan fiktif ini. Nah kalau asumsi kami ada pelanggaran hukum. Tapi persoalan fiktif nanti kita buktikan apakah itu fiktif, apakah itu pelanggaran mendahului kontrak, mendahului tender dan sebagainya. Enggak, mungkin sebetulnya tadi kan ada Bang sebutkan hasil kita udah pra-expose ya maksudnya ya. Ya, pra-expose. Nah, pra-expose itu mungkin kan udah ada kisi-kisi Bang. Kira-kira ada penyimpangan di mana gitu. Secara administrasi temukan pelanggaran. Iya. Ya, sih temukan pelanggaran. Berarti secara administrasi. Ya, secara hukum pelanggaran kita udah temu. Iya. Kalau enggak ketemukan kita berhenti dari tadi. Sudah berhenti kan kemarin. Tapi secara hukum kita temukan pelanggaran. Tapi persoalannya, apakah ini pelanggaran menjurus kepada tidak pidana korupsi atau pelanggaran ini kita akan dalami secara lengkap. Kita akan semua pihak yang terkait kita akan. Siap. Jangan cemas. Oke. Jangan cemas. Jadi Sangat memuaskan. jadi ada orang kalau kami berhenti saya akan demo, silakan.